Nampak kamu capek terus, kerja capek, mikir capek, mau olahraga juga capek, padahal kamu udah tidur tiap malam. Namaku Ninda, aku udah lebih dari 10 tahun kerja di luar negeri, dengan jam kerja panjang dan juga pace yang cepet banget. Dulu tiap hari badan capek terus kayak kehabisan baterai. Bangun capek, siang ngantuk, malam udah gak punya energi lagi. Nah sampai akhirnya aku mulai serius benerin tidurku, dan aku track semuanya pakai Whoop-Band. Nah awalnya kualitas tidurku jelek banget, deep sleep pendek, recovery rendah. Tapi setelah aku ubah kebiasaanku semuanya, grafik tidur dan recoveryku perlahan naik dan sekarang udah konsisten selama beberapa bulan. Nah di video ini aku bakal share 10 kebiasaan tidur yang aku pelajari dari riset dan buku-buku soal tidur. Nah ini semua udah aku coba sendiri sampai bener-bener bikin badanku pulih total tiap bangun pagi. Kebiasaan 1, jadwalin tidur kayak meeting penting. Nah coba bayangin, kalau kamu punya meeting super penting besok pagi, pasti kamu datang siap, fokus, dan mau hasil yang bagus kan? Nah itu mindset yang sama yang harus kamu punya soal tidur. Nah ini seperti kata Dr. Matthew Walker di bukunya Why We Sleep. Tidur itu adalah fondasi semua fungsi tubuh. Kalau tidurmu jelek, semuanya ikut jelek. Karena saat kita tidur, tubuh kita tuh lagi beresin otot, hormon, memori, hingga mood kita. Nah, jadi bukan cuma tidur tepat waktu, tapi siapin tidurmu supaya hasilnya bagus. Jadi mulai sekarang, anggap tidur kita tuh sebagai meeting penting antara kamu dan tubuh kamu. Yang harus punya outcome jelas, yaitu bangunnya segar, otak fokus, badan gak gampang capek, mood juga lebih stabil. Nah mindset ini penting banget karena kebiasaan-kebiasaan berikutnya gak akan ngejalanin kalau fondasinya salah. Dan setelah kamu punya mindset ini, kamu bakal ngerti kenapa kebiasaan kedua itu penting. Meeting penting selalu punya jadwal jelas. Tubuhmu juga butuh jadwal yang sama. Kebiasaan kedua, tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Setelah mindset kamu sudah benar, langkah berikutnya itu adalah ngasih tubuhmu jadwal tetap. Nah, Dr. Andrew Huberman sering bilang, otak suka hal yang bisa ditebak. Semakin konsisten jam tidur kamu, semakin stabil seluruh sistem tubuh kamu. Tubuh kita punya jam internal, atau yang disebut circadian rhythm, yang ngatur kapan energi naik, kapan turun, bahkan kapan hormon stres turun. Nah, kalau hari ini tidurnya jam 11, besok jam 1, lusa jam 9, tubuh kamu jadi bingung mau ngikutin yang mana. Nah, akibatnya pas kamu mau tidur, kita tuh jadi butuh waktu buat roll up. Kualitasnya jadi turun, besok juga jadi capek lagi. Nah, aku pilih jam tidur tuh jam 9.30 dan bangun sekitar jam 5 pagi. Bukan karena yang paling benar, tapi karena itu yang paling cocok buat ritme hidupku dan bisa aku ulang juga tiap hari. Nah, yang penting buat kamu adalah pilih jam yang realistis dan bisa kamu lakukan setiap hari. Nah, contohnya kalau kamu baru pulang kerja jam 8, jangan ditentuin tidur malamnya jam 9. Misalkan jadiin jam 10 atau jam 11 malam, tapi harus konsisten. Nah, tapi untuk bikin tubuh benar-benar siap tidur di jam yang sama, kamu juga butuh ritual yang bantu otak pelan-pelan matikan aktivitasnya. Dan ini ada di kebiasaan berikutnya. Kebiasaan ketiga, punya ritual yang pelan-pelan matiin otak. Nah, Shawn Stevenson bilang dalam bukunya Sleep Smarter adalah kamu nggak bisa berharap tidur cepat kalau pikiranmu masih lari 100 km per jam. Dan itu bener banget. Masalahku dulu juga bukan cuma tidur telat, tapi tidur dengan otak yang masih sibuk. Jadi naik ke atas tempat tidur tapi masih mikirin kerjaan, to-do list, hal-hal yang sepele. Nah, jadi ritual wind down ini jadi sinyal buat tubuh, kita tuh udah mau istirahat ya, jadi tolong tenangin dulu pikirannya. Nah, ritualnya tuh bisa, misalkan lampu mulai kamu redupin, mandi air hangat atau cuci muka sebelum tidur, HP juga dijauhin dari jangkauan. Yang penting ritual ini gak harus panjang, yang kamu butuhkan cuma transisi dari mode aktif ke mode tenang. Dan tujuannya di sini adalah begitu kepala nempel bantal, tubuh tuh jauh lebih siap untuk tidur. Tapi ritual yang bagus pun bisa gagal total kalau kamu belum ngelakuin kebiasaan berikutnya. Kebiasaan keempat, makan malam lebih awal dan lebih ringan. Matthew Walker jelasin bahwa pencernaan yang masih sibuk bikin tubuh kita tuh susah masuk deep sleep. Aku dulu sering makan malam jam 8 sampai jam 9 gitu, apalagi kalau misalkan pulang kerja telat. Nah, hasilnya bangun pagi tuh juga jatuhnya jadi berat, ngantuk, dan juga pencernaan tuh juga jatuh suka gak enak. Nah, begitu aku mulai makan malam sekitar jam 6 dan pilih makanan juga yang lebih ringan, grafik deep sleepku juga naik secara konsisten. Nah, kalau kamu harus makan malam, tipsnya sih pilih porsi kecil, hindari makanan berminyak atau makanan yang berat. Nah, ini kebiasaan kecil yang efeknya tuh lumayan terasa di hari-hari berikutnya. Nah, tapi makanan bukan juga satu-satunya hal yang bikin tidur rusak. Dua hal berikut ini juga sering dianggap remeh. Kebiasaan kelima, atur kafein. Dan kalau kamu emang minum alkohol, hindari di malam hari. Nah, buat banyak orang Indonesia, masalah tidur tuh sebenarnya bukan dari alkohol, tapi dari kafein. Dan Dr. Matthew Walker bilang bahwa kafein tuh punya half-life sekitar 5-6 jam.
Artinya kalau kamu minum kopinya jam 4 sore, tubuh kamu tuh masih sibuk ngolah kafein itu sampai jam 10 malam. Nah makanya banyak orang Indonesia yang gak sadar bilang misalkan aku susah tidur. Padahal ternyata dia minum es kopi susu jam 5 sore. Dan bukan cuma kopi ya, misalkan teh, coklat, matcha, boba, dan minuman energi juga mengandung kafein. Nah tips simpelnya kalau bisa stop kafein setelah jam 2 siang. Ini adalah salah satu perubahan paling cepat kerasa efeknya. Alkohol, memang gak banyak yang minum, tapi kalau kamu termasuk yang minum sesekali, kamu perlu tahu bahwa alkohol itu bikin kamu pingsan, bukan tidur. Tips-tips bisa turun drastis. Jadi ya, bagus kalau kamu gak minum alkohol, karena itu udah menghindari satu masalah. Tapi fokus untuk stop kafein setelah jam 2 siang, karena itu faktor terbesar. Dan setelah kamu atur apa yang kamu minum, kita juga masuk ke salah satu penyebab tidur buruk yang paling sering diabaikan, yaitu cahaya. Kebiasaan ke-6, kurangi cahaya dan layar di malam hari. Ya, Huberman selalu ingetin bahwa cahaya terang di malam hari itu bikin otak batalin rasa ngantuk. Karena cahaya bilang ke otak, ini masih siang, jangan tidur. Makanya 1 jam sebelum tidur, pertama matiin lampu putih atau pakai lampu warm atau redupin lampu sekalian. Jauhin layar, dan kalau harus pakai handphone, pakai night shift dan brightness-nya dibikin minimal. Dan pas sudah mau tidur, matiin lampu dan pastiin ruangan benar-benar gelap. Dengan cara ini, otak tuh pelan-pelan turun ke mode istirahat. Guys, kalau kamu mau join komunitas aku gratis dan template gratis untuk bantu kamu bangun kebiasaan baru, klik aja di link di bawah ini ya. Kebiasaan ke-7, bikin suhu kamar yang pas, gak terlalu panas sama gak terlalu dingin. Nah banyak penelitian termasuk dari Dr. Matthew Walker menjelasin bahwa tubuh kita tuh harus menurunkan suhu inti sekitar 1 derajat Celcius supaya bisa masuk deep sleep dengan mudah. Nah itu sebabnya kamar yang terlalu panas bisa bikin kita gelisah, sering kebangun dan juga susah tidurnya. Tapi ada juga hal yang sering orang gak tahu, yaitu kamar yang lebih dingin itu bagus, tapi tubuh tetap butuh selimut untuk rasa aman. Nah kenapa? Karena selimut itu memberikan kayak tekanan ringan yang bikin tubuh merasa terlindungi. Nah ini mirip sama konsep kayak weighted blanket, yaitu tekanan kecil ini membantu otak merasa lebih tenang. Dan ini juga alasan kenapa meskipun cuaca panas, biasanya kita tuh tetap nyaman tidur pakai selimut tipis daripada tanpa selimut sama sekali. Jadi caranya gini, 1, buat kamar sedikit lebih dingin, berapapun itu yang biasanya kamu tidur. Kedua, tetap pakai selimut yang tipis dan breathable. Nah ketiga juga selimut bantu tubuh itu merasa nyaman, sementara suhu kamar bantu menurunkan suhu inti. Jadi ini adalah kombinasi yang ideal untuk deep sleep. Nah, saat kamu atur suhu kamar, ya kamu perlu benerin berikutnya adalah lingkungan tidurmu supaya otak langsung ngerti bahwa ini tempat untuk tidur, bukan untuk yang lainnya. Kebiasaan ke-8, kamar tidur itu adalah tempat buat tidur. Nah, otak belajar dari kebiasaan. Kalau misalkan kasur dipakai buat kerja, buat makan, buat nonton, buat scrolling, otak kita tuh nggak tahu kapan harus relax. Nah, Matthew Walker juga bilang bahwa kasur tuh hanya untuk 2 hal, yaitu tidur dan intimacy. Selain itu jangan. Jadi aku bikin aturan sederhana. Pertama, kalau emang mau nonton di ruang lain. Kalau emang mau kerja, di meja kerja. Kalau emang mau scrolling, jangan di kasur. Dan ini ngaruh besar. Nah jadi begitu badan nempel kasur, otak tuh langsung tahu bahwa ini waktunya tidur, nah bukan mikirin hal-hal yang lainnya. Nah setelah kamu punya lingkungan tidur yang aman, kamu butuh sinyal paling powerful untuk atur ulang jam tubuh kamu, yaitu cahaya pagi. Kebiasaan ke-9, kena cahaya matahari pagi. Nah ini kebiasaan kecil tapi efeknya besar. Huberman bilang cahaya pagi adalah tombol start untuk jam biologis. Nah begitu bangun, aku tuh biasa langsung buka tirai dan biarin cahaya masuk 2-10 menit. Nah ini ngatur ulang ritme tubuh, bikin kamu lebih gampang ngantuk di malam harinya. Nah dan tidur juga bakal bisa lebih konsisten. Nah kalau misalkan kamu tinggal di apartemen gelap misalnya, kamu keluar sebentar ke balkon atau jalan ringan 1 menit pun juga cukup. Dan kebiasaan terakhir ini bantu kamu ngerti kebiasaan mana yang benar-benar bekerja buat kamu. Kebiasaan ke-10, track tidur kamu. Nah kebiasaan terakhir ini simple banget, tapi justru yang paling ngaruh ke hasil tidurku. Nah ada satu quote populer yang aku suka banget, yaitu you can't improve what you don't measure. Yaitu kamu nggak akan bisa memperbaiki sesuatu kalau kamu pun bahkan nggak tahu kondisi awalnya kayak gimana. Nah dan James Clear pun dari buku Atomic Habits bilang your outcomes are a lagging measure of your habits. Artinya hasil yang kamu rasain hari ini, ya capek, segar, fokus atau enggak, itu efek dari kebiasaan kamu kemarin. Nah makanya tracking itu penting banget. Aku personally pakai Whoop Band buat nge-track kualitas tidur, recovery dan juga pola energiku sehari-hari. Nah dulu grafikku suka naik turun dan banyak merahnya, tapi setelah konsisten dengan 10 kebiasaan ini, grafik tidurku dan juga recovery aku tuh pelan-pelan naik.
Nah sekarang udah lumayan stabil selama beberapa bulan. Nah dengan tracking kamu juga bakal tahu kebiasaan mana yang membantu tidur kamu dan kebiasaan mana yang diam-diam malahan ngancurin kualitas tidur kamu. Itu 10 kebiasaan tidur yang benar-benar mengubah badan aku. Bukan teori, tapi beneran terbukti lewat grafik di Whoop band aku ini. Nah, kamu juga nggak harus langsung sempurna. Pilih aja satu atau dua kebiasaan dulu yang paling gampang buat kamu mulai malam ini. Dan nanti kamu juga bisa rasain sendiri bedanya dalam beberapa hari. Nah, kalau kamu udah nonton sampai sini, komen di bawah ya, habit mana yang langsung kamu pengen coba atau malah udah kamu pernah coba. Nah, aku sering dapat ide dari komentar kalian, jadi kamu feel free to share ya. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku akan bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.